Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channelnya Keluarga Agassi. Tidak dipungkiri ya, ketika kita sedang hamil besar di trimester 3, biasanya kita sudah mulai mempersiapkan peralatan untuk menyambut buah hati kita. Dan karena kalau untuk saya gitu ya, karena ini adalah anak pertama, jadi biasanya saya ingin selengkap mungkin, tapi yang sekiranya bakal terpakai, keinginan sih waktu itu gitu ya. Cuman ternyata tidak sejalan dengan kenyataannya. Lumayan banyak barang yang memang tidak begitu terpakai ketika hari H-nya. Dan apa sih barang-barang yang menurut saya pribadi, sepengalaman saya, tidak terpakai meski sudah kita beli? Mau tahu? Mari kita cek sama-sama. Yang pertama, ini kebetulan saya nulis semuanya di breakdown, karena memang apa-apa untuk event-event tertentu saya tuh harus ada rincian pengeluarannya, dan saya tidak ingin lebih besar dari budget, meskipun akhirnya jatahnya juga lebih besar dari budget gitu. Jadi setelah saya lihat itu, saya membeli sekitar 150-an barang. Dari awal saya tuh pengennya budget buat anak ini sekitar 2 jutaan saja, tapi ternyata membengkak. Ya Allah, membengkak jadi sekitar 6 jutaan, dan 2 juta itu ternyata, 2 juta lebih itu ternyata habis buat Claudi aja gitu. Jadi yuk kita lihat barang-barang apa saja sih yang bermanfaat dipakai dan yang meskipun nggak ada nggak apa-apa lah gitu ya. Yang pertama, saya tuh beli paket baju yang 15 piece langsung dari Fluffy gitu buat newborn, sekitar 231.000. Itu dari baju dalam atau kutung gitu ya, baju pendek sama baju panjang, masing-masing 2 piece atau 3 piece, pokoknya totalnya itu semuanya termasuk celana, baju itu sekitar 15 piece. Itu terpakai, sangat terpakai ya. Terus yang kedua, saya beli botol susu yang murah aja, karena kan juga nggak tahu apakah anak saya akan minum di botol atau langsung ASI gitu kan. Jadi saya cuma beli yang murah aja, Vitaflow. Harganya 39.759 rupiah. Jadi sekitar 40.000, dapat 2 piece. Itu juga Masya Allah kepakainya sampai 6 bulan. Setelah itu saya ganti botol, karena memang kan kalau nggak salah ya, pemakaian botol itu memang ada jangka waktunya. Nggak boleh terus-terusan kita pakai botol yang sama, harus diganti. Pun sama dengan karet dotnya, itu harus diganti per 6 bulan sekali kalau nggak salah, apa per 3 bulan sekali gitu. Cuman ini di Alin memang agak sering ganti sih si karet dotnya gitu. Cuman kalau botol di Alin ganti 6 bulan sekali. Kemudian tisu basah newborn 2 bungkus. Alhamdulillah itu juga kepake banget. Sampai sekarang kalau yang namanya beli tisu basah nggak kepake kalau saya ya. Buat apapun itu, lebih ke buat bersihin noda sih, noda di apa gitu, di perlak, di tas atau di apa gitu. Terus ketika emergency lagi di luar atau kapas yang bulat-bulat itu habis, pakainya tisu basah untuk newborn, khusus spesifikasi untuk newborn karena teramat sangat sensitif kan ya kulitnya. Jadi ini memang dirancang untuk kulit sensitif bayi yang baru lahir. Jadi tidak ada alkohol, tidak ada parfum, dan memang sangat-sangat organik kalau nggak salah ya. Terus yang keempat, saya beli jumper pendek 3 piece, itu juga kepake banget. Saya belinya buat newborn juga, cuman kepake mungkin sekitar Dek Alin sudah umur 2 mingguan baru dipakai, kan namanya juga jumper, agak ngeri kalau misalkan pakein bayi baju itu langsung gitu ya. Jadi kalau nggak salah sih kepakainya pas di usia 2 mingguan sampai usia sekarang masih kepake, 10 bulan masih kepake. Terus jumper panjang 1 piece, jumper panjang. Kalau rata-rata jumper panjang itu memang usia 6 bulan, 7 bulan udah nggak kepake lagi, tapi benar-benar memaksimalkan pemakaiannya. Jadi memang kepake juga sih. Terus bedong. Saya tuh lihat motif bedong yang netral-netral, misalkan putih, ada motifnya dikit-dikit, atau mostly sih putih gitu, tapi berbagai macam kan, kayaknya ada yang muslin, bambu, apa gitu ya. Saya tuh pengen nyobain mana sih yang membuat anak saya paling nyaman. Jadi waktu itu saya beli sekitar 12 piece bedong, padahal kan kepakainya juga cuma sebentar, kalau di anak saya cuma sebulan gitu. Dan sebenarnya bisa kok
cuci pakai kering gitu. Jadi 3 atau maksimal 4 bedong aja juga itu udah cukup banget. Saya belinya keterlaluan sampai lebih dari 12 piece. Jadi tips buat moms yang lagi mempersiapkan kelahiran, bedong tuh nggak perlu lah beli banyak-banyak, nggak perlu. Lagian bayi sekarang juga jarang kok. Memang masih ada, tapi lumayan jarang yang di bedong. Jadi cuma khusus untuk menghangatkan aja kan ya. Tapi menghangatkan pun bayi udah nggak betah buat di bedong. Terus yang ke-6, kaos kaki udah pasang. Kaos kaki lumayan kepakai ketika dede itu udah nggak di bedong. Kalau di bedong dia kan kakinya masih bertutup ya, hangat. Nah, mulai kepakai itu pas dia udah nggak di bedong. Kalau saya waktu itu lahiran di tempat yang lumayan dingin, jadi kaos kaki itu adalah barang wajib. Jadi outfit dia mau siang, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam itu pasti kaos kakian. Karena dari pagi sampai ke malam lagi tuh emang lumayan dingin dan angin tuh dingin gitu ya. Kan kadang suka diajak jalan keluar, jemur, dan itu memang meskipun nggak dingin tapi kan angin gitu. Jadi ya tetap aja pakein kaos kaki. Jadi kaos kaki itu buat saya dan buat Alin sangat-sangat terpakai. Gurita rekat 3 piece. Saya itu opsional ya beli, soalnya tahu kalau gue itu sudah tidak disarankan lagi, apalagi kalau pemakaiannya sampai ketat-ketat banget gitu. Makanya waktu itu saya memilih gurita rekat dan hanya 3 piece. Jadi cuman absen doang gitu, yang penting ada. Jadi ketika diperlukan ya ada gitu. Kalau ditanya berguna nggak? Berguna ketika kita lahirannya di tempat yang agak tradisional gitu. Ketika yang ngurusnya juga bidan yang memang masih pro dengan gurita. Dan meskipun kepakainya juga cuma bentar, sekitar seminggu 2 minggu udah gitu. Jadi in case aja, itu murah kok, cuma 2000-an gitu ya. Boleh dibeli tapi gak usah banyak-banyak lah, cukup 2 atau 3 piece aja. Lebar nggak tahu sih ya di yang lain, tapi kalau di Alin lebar itu teramat sangat diperlukan. Sampai sekarang lebarnya tuh malah makin banyak. Awalnya cuma beli 1-2, sekarang udah lebih dari 6 punyanya gitu. Karena memang lumayan gitu ya, daripada ngecas pakai tisu atau pakai baju misalkan, mending pakai selebar aja gitu. Jadi teramat sangat praktis. Lagi makan belepotan kan, kalau nggak pakai bib lebar, kalau lagi makan cemilan gitu kan ngebersihinnya pakai selebar, sangat praktis. Jadi sangat kepake. Nah, geos, waktu itu saya belum begitu paham soal gendongan, cuman yang lagi kekiniannya itu saat itu adalah geos. Jadi saya beli geos yang harganya tuh 24.000, mereknya bib gitu ya. Saya waktu itu beli ukuran M, sengaja jauh lebih kecil dibanding dengan saran dari berat badan saya, karena banyak review bilang agak molor gitu kan, lebih baik naikin ukurannya. Oke, saya naikin dari XL ke M, ternyata tetap molor. Dan saya ternyata bukan tipe orang yang nyaman pakai gendongan yang 1 bahu. Saya nggak suka, bahu saya nggak manja, jadi saya lebih suka gendongan yang pakai 2 bahu gitu. 1 bahu oke, tapi cuma jarak yang sebentar aja, paling beberapa menit gitu. Cuman kalau dari setengah jam ke sejam, saya lebih mending pakai yang 2 bahu kayak SSC. Jadi geos, no. Kalau saya no ya. Yang ke-10, penutup mata bayi. Awalnya kan memang seidealis mungkin gitu ya, perkiraan bayi itu bakal disuruh sering jemur, padahal ternyata nggak perlu jemur juga, nggak apa-apa. Kalau yang saya dapat dari dunia kesehatan, katanya indikasi bayi kuning itu nggak perlu dijemurin kok, kasih ASI aja. Kalau misalkan masih parah, dibawa ke DSA, dirawat gitu kan. Jadi jemur itu boleh, tapi cuma sebentar, dan itu untuk bikin dia haus agar dia banyak mimi susu gitu. Dan saya beli penutup mata bayi itu ternyata pertama nggak ngepas, kedua tuh ternyata anak gak nyaman. Jadi kepake enggak sih, sekali 2 kali kepake, cuman kesananya enggak. Apakah worth dibeli? Enggak ya, buat saya enggak. Earmuff bayi. Jadi rencananya tuh saya dari Bandung, saya lahiran di Bandung di rumah orang tua saya. Pas mau balik lagi ke Bangka Belitung, kan kita rencananya naik pesawat gitu. Jadi waktu itu saya beli earmuff bayi buat di pesawat, biar nggak ada gangguan di telinga bayinya gitu. Tapi ternyata saya beli pas hamil ya, tapi ternyata kita dari Bandung ke Bangka itu balik full pakai mobil selama 4 hari. Jadi kita nggak naik pesawat, karena waktu itu kebijakannya
anak di bawah 12 tahun tuh nggak bisa naik pesawat, terus turun lagi anak di bawah 3 tahun nggak bisa naik pesawat gitu kan. Tapi anak saya kan baru beberapa bulan, tetap aja nggak bisa naik pesawat waktu itu ya. Jadinya yuk kita mobil-mobilan aja dari Bandung ke Bangka Belitung. Terus Wonderpad. Wonderpad itu alas ompol yang dari kain tipis, atasnya tuh lembut, bawahnya tuh kayak plastik gitu yang agak melar gitu. Apakah kepake? Enggak. Kepake sih kepake karena saya memaksakan diri untuk memakai gitu. Tapi kalau misalkan disuruh milih dengan alas yang lebih berat buat di kasur, saya lebih memilih untuk memakai alas ompol yang agak berat. Karena kalau yang tipis saya gitu tuh sering banget tersibak, apalagi kalau anaknya udah mulai nggak bisa diem, sering banget tersibak, sering banget udah gak berupa gitu. Jadi apakah worth buat dibeli? Tergantung orangnya, cuman kalau buat saya enggak ya. Terus saya beli botol susu lagi 3 piece. Maksudnya botol kaca buat nyimpen susu. Jadi kan saya tuh waktu itu harapannya air susu saya melimpah, terus saya bisa memerah susu gitu ya, ASI buat disimpan di freezer atau kulkas. Jadi saya beli botol-botol kaca dikit-dikit aja sih, tadinya buat penyimpanan. Tapi ternyata qadarullah sayanya nggak boleh menyusui waktu itu. Jadi botol-botol kaca ini buat saya nggak terpakai. Ini barangnya okasional sih ya, maksudnya bisa teman-teman beli pas teman-teman udah lahiran aja gitu, nggak yang urgent banget gitu, nggak yang urgent banget harus disiapkan sebelum lahiran, nggak usah. Nanti aja lihat aja kondisi diri apakah seperti itu membutuhkan. Kalau membutuhkan ya beli, kalau misalkan enggak ya nggak usah. Menekan biaya pengeluaran juga sih untuk barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Oke, selanjutnya level board atau dan huruf gitu. Jadi dulu tuh kita sempat mikir kalau kita itu akan mengadakan sesi photoshoot newborn sendiri aja. Kebetulan kan suami agak punya skill fotografi gitu kan. Terus saya juga suka ngumpulin perintilan bayi gitu. Ya udahlah kita shoot di rumah aja gitu dengan pose-pose yang nggak usah neko-neko, biasa aja, baringin aja lah dedeknya gitu. Atau nanti kita edit gimana gitu. Waktu itu niatnya seperti itu, cuman qadarullah sayangnya itu setelah lahiran malah dirawat di rumah sakit sekitar selama sebulan. Habis itu bed rest lagi sebulan, jadi photoshoot gak bisa direalisasikan. Niat hati kan pengen hemat gitu ya, dan lebih berkesan karena kita sendiri yang ngatur-ngatur dan ngambil fotonya, tapi ternyata ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya takdirnya ya, ternyata Allah punya jalan cerita lain. Terus selanjutnya Bambi Baby Powder Compact yang 54 ribuan. Kalau saat ini kan pemakaian bedak tabur itu sudah tidak direkomendasikan, bisa bikin iritasi kalau dipakein di muka seperti ya berlebihan gitu ya. Itu kan terhirup gitu kan, bisa terhirup dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan untuk bayi. Dan kebetulan suami saya itu tidak membolehkan pemakaian bedak tabur ke bayi, karena ya udahlah biasa aja, senatural mungkin gitu. Tapi kan yang namanya emak-emak gitu ya, katanya ada opsi lainnya. Kalau misalkan masih tetap ingin mengaplikasikan bedak ke bayi, ada kok bedak padat sama bedak liquid, pakai itu aja kata dokter kan. Jadi ya saya beli bedak padat aja gitu. Dan masih kepake sampai sekarang, awet sekali. Emang jarang dibedakin sih anaknya juga. Jadi emang awet sekali, masih penuh full gitu, susah habisnya. Jadi apakah worth buat dibeli? Worth buat saya ya, worth. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, dan kalau bisa yang ukuran kecil aja. Terus yang selanjutnya bedong, swaddle, perlak kain. Oh iya, saya juga pernah beli perlak kain. Niatnya tuh kan saya mau meminimalisir klodi itu kan mahal ya, maksudnya kalau buat saya mahal gitu. Tadinya tuh saya mau cover klodi, insertnya mau saya taruhin perlak yang tebel itu, yang gede itu kan, masukin aja buat ganti insert, jadi lebih hemat. Tapi ternyata nggak kepake juga. Di saya dialin perlak kain nggak kepake. Handuk Little Terry saya beli 3 piece dan iya kepake sampai sekarang. Cuman disaranin kalau mau beli handuk buat bayi newborn nggak usah lah yang terlalu kecil gitu.
yang agak besaran juga nggak apa-apa, soalnya kan lumayan kepake buat jangka waktu yang lumayan lama gitu ya. Maksudnya sampai 10 bulan pun Alin masih pakai handuk itu. Jadi saran sih beli handuk yang agak gede, yang bagus dan yang lembut. Itu 1 atau 2 cukup lah. 2 lah buat gantian kalau misalkan yang 1 dicuci. Minimal beli 2 ya. Worth tentu. Topi, saya tuh kemarin beli beberapa topi Little Palmer House, tapi ternyata nggak kepake sama sekali. Kebetulannya kalau di bedong kan kadang suka sama kepalanya gitu ya. Terus ya jarang pakai topi sih. Jadi ya kalau buat saya nggak gitu worth. Kalaupun pakai jangka waktunya bentar banget, paling beberapa bulan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran, beli aja. Tapi gak usah banyak-banyak. 1 aja dulu dilihat. Apakah kepake gak itu di teman-teman. Terus kaos kaki abu putih, kaos kaki panjang, saya beli banyak banget kaos kaki ya. Terus ini jepit kayu. Sarannya jangan pernah pakai jepit kayu buat jemuran. Tahu kan buat foto-foto yang dihias di dinding gitu kan, jepit-jepitnya itu jepit buat hiasan, bukan buat jemuran. Jadi kalau misalkan kena panas, kena hujan, itu tuh dia bakal kayak berjamur gitu dan ngotorin baju yang dijepit di situ. Tentu enggak, jangan. Terus sarung tangan 3 pasang. Sarung tangan bayi ya kepake sampai usia berapa ya, sangat kepake. Dari situ saya mulai sering guntingin kukunya aja. Lagian harganya murah juga. Saya nggak beli yang mahal-mahal, beli yang murah-murah aja, yang 2.000-an, 3.000-an gitu. Tapi tetap aja akhirnya membludak sampai 6 juta. Gitu, kepake. Terus waslap saya juga kepake ya, kepake dari Little Palmer House. Pas awal-awal Alin lahir tuh mandi sorenya pakai waslap aja, jadi nggak ke kamar mandi, jadi cuma di kasur gelar perlak air hangat di waslap aja. Itu kepake sampai beberapa bulan, dan kebetulan kemarin tuh Alin dirawat di rumah sakit. Alin diinfus, otomatis kan nggak bisa mandi, jadi saya pakai waslap lagi. Buat emergency, buat pemakaian awal, kalau saya sih sangat terbantu dengan adanya waslap. Jadi ya, worth to buy. Hair lotion, enggak, saya tuh beli 2 macam, minyak rambut sama hair lotion. Yang kepake itu minyak rambutnya yang kemiri, lidah buaya, sama seledri. Yang itu kepake. Kalau hair lotionnya nggak kepake, mungkin karena nggak telaten, soalnya kan kok banyak banget oil-oilnya, saya bingung yang mana dulu gitu kan. Ya udahlah, saya pakai 1 aja lah yang udah jelas ini gitu ya. Udahlah pakai yang itu. Hair lotionnya jadi nggak kepake. Terus minyak telon dulu. Alin tuh tipe yang lumayan boros pakai minyak telon. Ini mah mamanya aja yang sering minyakin gitu ya. Jadi minyak telon tuh sebulan tuh habis sekitar 200 ml. Jadi ya pasti bakal terus kepake, nggak bakal mubazir insyaallah. Jadi kalau misalkan ada promo minyak telon murah, nggak apa-apa, beli banyak aja. Soalnya bakal kepake kok. Sleep Suite Little Palmer House, saya beli beberapa sleep suite-nya, sengaja beli yang usia 1-2 tahun. Kepake sampai sekarang, dan sekarang pun masih kegedean. Gak masalah sih ya, soalnya emang bisa. Jadi si sleep suite-nya tuh kayak yang di area kakinya tuh agak kecil, nggak kecil-kecil banget, cuman kita bisa ke atasin gitu, jadi nggak mupluk gede banget gitu, nggak kelihatan gede banget. Terus kalau misalkan bagian lehernya agak kegedean, saya suka tutupin pakai sliber. Jadi sliber tuh fungsinya selain buat ngebersihin yang di sini, juga buat nutupin dadanya ketika baju dia kegedean. Jadi dadanya, lehernya nggak bakal begitu kedinginan. Nah terus yang selanjutnya ada Sleek Bottle Nipple Refill. Sleek Bottle Nipple Refill itu buat cuci botolnya Alin, dan itu sangat kepake ya, sampai beli terus kalau saya. Terus Sleek Baby Laundry, itu deterjen khusus buat cuci khusus buat cuci baju-bajunya dari Alin. Itu juga selalu repurchase ya, selalu kepake. Jadi kalau beli banyak pun gak apa-apa. Baby Cotton Buds, itu juga barang yang pasti kepake banget. Iya, tuh. Terus ada Mitten and Booties, itu juga kepake, kayak sepatu pre-walker. Kayak sepatu pre-walker itu kepake juga. Yuk.
selanjutnya di sini aja ya. Jadi barang selanjutnya itu mom pads kalau nggak salah ya. Jadi kayak misalkan kalau asinya tuh banyak banget sampai rembes, jadi si mom pads itu kayak semacam pembalut tapi buat di dada, biar si asi yang rembes itu enggak langsung ke baju. Dan itu di saya juga nggak terpakai karena kan saya emang nggak menyusui. Saya menyusui itu sekitar seminggu pertama aja. Oh iya, terus yang lainnya itu popok kain. Popok kain saya beli 1 lusin, tapi ternyata nggak kepakai juga karena awal banget lahir, pas lagi hektik-hektiknya itu Delin pakai Pampers yang ukuran newborn. Memang buat 3 kiloan ya, buat 3 kilo sampai 5 kilo, dan khusus beli yang untuk newborn dengan kulit sensitif. Setelah itu nggak boleh sayang. Setelah itu Delin langsung beralih pakai Klodi, nggak lama langsung pakai Klodi. Terus saya juga beli kelambu bayi. Kelambu ini lumayan kepake sih, cuman kalau bayi udah mulai besar dan udah mulai gak bisa diem, kayak semisal umur 2 bulan, 3 bulan kan udah mulai tengkurap gitu ya, mulai gak kepake. Apalagi kan tidurnya tuh suka kesana kemari gitu ya. Tapi ya lumayan sih kepake pas awal-awal demi biar nggak digigit nyamuk. Gitu. Terus saya beli Klodi sekitar 25 piece dari macam-macam merek ya, dari yang termurah, dari Kian Kuno yang 10.000 sampai Robi yang 100 lebih gitu satunya. Macam-macam sih, ada Ningrat, Gigi, Pem, Royal Bebe, Baby Claw. Karena pengen tahu sih yang terbaik, yang cocok di anak saya itu Klodi yang seperti apa gitu. Terus saya beli boneka kelinci yang buat digantungin di stroller. Itu lumayan ya buat merangsang motorik Delin pas awal-awal gitu ya, suka dimainin gini-gini gitu. Beli yang murah tapi bagus, beli di luar, alhamdulillah kepake. Terus baby bed buat ini, buat mandi yang kayak gitu loh. Ternyata nggak kepake sama sekali. Kalau buat saya nggak kepake. Jadi Alin tuh suka di paha saya dimandiinnya, dilap-lap gitu. Kalau udah pakai sabun baru dimasukin ke kalau Sundanya mah jolang gitu, ke tempat buat mandinya gitu yang udah berisi air. Jadi nggak pakai baby better lagi. Jadi kalau buat saya ya itu kan nggak wajib, mending nggak usah beli sih. Soalnya kalau udah segede gini masih suka berendam, tapi dimandiin langsung juga bisa gitu karena udah bisa berdiri kan. Gitu. Kalau buat saya nggak worth buat beli. Terus stroller, saya beli stroller yang maksimal bisa dinaikin sampai 25 kilo. Itu tuh buat saya amat sangat kepake. Soalnya saya suka jalan-jalan pagi kan pakai stroller, jalan-jalan sore pakai gendongan gitu. Dan ketika kita mau beraktivitas gitu ya, anak tuh dan cuman bentar-bentar gitu, kayak misalkan cuci piring bentar, mau wudhu, tapi anak gak bisa ditinggal gitu kan, ya ditaruhin di stroller kalau saya gitu ya, sampai sekarang. Jadi masih sangat kepake. Terus ada cotton ball saya sudah repurchase entah berapa kali. Jadi sebulan tuh habis sekitar 1 atau 2 bungkus gede gitu kan ya. Satu bolnya itu saya bagi 2, terus saya masukin ke air panas. Jadi tiap awal-awal Alin pup itu pantatnya dibersihin pakai cotton ball ya, pakai air panas, karena itu kan nggak ada bahan kimianya, paling natural gitu ya, minim resiko buat pantat bayi yang halus. Apa sayang, apa ini Alin mau makan. Terus Softex maternity itu juga kepake karena kan kita masa nifasnya itu sekitar 40 hari, jadi lumayan sangat terpakai, pasti worth ya. Kasa steril juga kepake, pertama buat bersihin pusernya di Alin pas awal-awal, juga yang kedua tuh buat bersihin jahitan kita. Kalau misalkan kita lahiran normal terus
bawahnya dijahit gitu kan. Ya bersihin bisa pakai itu gitu. Nggak tahu sih kalau SC, mungkin luka SC-nya juga bisa dibersihin pakai kasa. Jadi kasa itu mau kita habis lahiran ataupun kita biasa aja, itu adalah menurut saya P3K yang wajib ada di setiap rumah. Kasa steril ya. Jadi nanti bisa tinggal pakai gitu ketika ada keadaan urgent. Saya juga beli baby bed and sampo, itu juga sangat-sangat kepake. Jadi satu botol gini tuh habis buat sebulan. Dealin tuh sampoannya tiap hari. Tapi cuman pagi-pagi aja, sore dia nggak sampoan dan nggak dibasahin. Jadi lebih habis buat badannya juga, usok gitu. Jadi lumayan cepet habis. Nggak tahu ini mamahnya yang boros makanya. Baby oil, saya nggak gitu kepake kalau baby oil, karena saya minyak utama saya yang lain adalah VCO atau virgin coconut oil, bahasa Sundanya minyak kletik atau minyak kelapa murni. Saya pakai itu. Jadi buat kalau Dede Alin nggak ruam, saya pakai VCO di selangkangannya atau di area pribadinya gitu. Cuman kalau ruam saya pakai krim khusus ruam gitu. Jadi cuman untuk mencegah aja sih VCO ini. Terus saya beli diaper deterjen. Jadi deterjen khusus buat clothingnya Dealin. Khusus kan ya, nggak boleh yang ada pemutihnya, nggak boleh ada yang pewanginya, parfumnya gitu. Jadi memang deterjen clothingnya deterjen khusus. Itu juga teramat sangat kepake. Secara saya nyuci tiap hari. Kresek 2 piece. Kalau kresek itu maksudnya kantung kresek yang bisa dibawa buat keluar gitu, buat jalan-jalan. Itu juga teramat sangat kepake. Saya udah repurchase lagi dan lumayan cepat habis, apalagi kalau kita perginya sama yang lain juga perlu kresek. Ada yang buat muntah lah, ada yang buat baju kotor lah. Jadi memang kresek ini lumayan cepat habis. Jadi worth to buy. Terus gelang nyamuk, stiker nyamuk itu enggak begitu work gitu ya. Buat Dealin enggak. Malah lebih oke kalau pakai minyak telon yang memang ada untuk pengusir nyamuknya. Itu kan sekitar 8 jam, meskipun klaimnya 8 jam, sebenarnya itu sekitar 5 jaman ya. Jadi kita reapply aja. Nah makanya minyak telur Dealin cepat habis karena itu. Saya suka sekitar di sini sama di rambut Dealin biar mukanya nggak digigit nyamuk. Di tangan, kaki, perut iya, biar tetap hangat gitu ya di malam-malam. Jadi ya gelang nyamuk, stiker nyamuk. Nggak. Bantal anti peyang. Ada yang bilang nggak usah pakai bantal aja, langsung aja digelarin gitu. Cuman Dealin sampai sekarang masih pakai bantal, dan memang desainnya bantal bayi semuanya itu akhir-akhir ini semuanya anti peyang gitu ya. Jadi dapat hadiahan, dapat beli, dapat bonusan, semuanya bantal anti peyang dan dipakai sampai saat ini. Tuh. Semuanya bantal anti peyang. Dealin sebenarnya nggak masalah, soalnya tidurnya tuh nggak bisa diem, jadi suka kesana kemari gitu, nggak pakai bantal. Cuman ini mah buat biar ada aja gitu. Lagian kan kebanyakan juga hadiahan dan saya cuma beli 1, jadi ya kepake, nggak kepake juga nggak kepake. Jadi bukan barang yang wajib ada, nggak usah beli juga nggak apa-apa. Keranjang 3 piece kepake. Keranjang ini buat bajunya Dealin. Buat tempat baju, tempat kodi, dan buat tempat makanan. Kepake. Keranjangnya murah kok, cuman sekitar 10.000 yang segini gini. 10 ribuan. Nah saya juga beli pampers 20 piece, pampers newborn buat awal-awal gitu ya. Terus jaga-jaga juga biar siapa tahu keluarga tuh ada yang mau ngejagain Dealin selama saya di rumah sakit, suami saya ngejagain saya di rumah sakit. Jadi biar mereka nggak usah cuci klodi, jadi saya sediain pampers juga. Itu pas awal-awal. Essential oil 3 piece. Oh mungkin maksudnya ini ya, oil ini kalau nggak salah oil buat humidifier. Jadi kayak aromaterapi. 2 aromaterapi, 1 oil buat batuk dan pilek kalau nggak salah saya beli. Itu juga kepake sampai habis. Dan saya beli lagi. Jadi kan pas Dealin masih cimit gitu ya, ketika lagi pilek, batuk ringan atau lagi panas, saya tuh nggak pakai obat macam-macam. Jadi cuma pakai Transpulmin sama Tesa. Terus pakai humidifier yang sudah ditetesin oil buat flu atau buat pilek batuknya gitu. Nasal aspirator itu buat ngisep
hidungnya Dealin ketika pilek. Dealin kan belum bisa gitu ya, karena waktu kecil kan bayi nggak bisa, jadi perlu bantuan kita buat ngisep hidungnya. Saya beli nasal aspirator, cuman karena hilang, jadi sekarang kalau Dealin pilek biasanya suka saya pakai mulut saya sendiri sedapnya, jadi gini, ini hidung Dealin kayak gitu. Gitu ya Dek, gitu deh, lagi makan cemilan. Gitu. Ada dedek tuh, ada dedek ya. Mau masuk gitu, mau masuk gitu kan. Terus apa lagi ya? Folding hanger. Folding hanger apa ya? Mungkin hanger yang bisa dilipat ya. Tapi itu mah requestan papanya. Terus baju jumper kepake, mainan retter, mainan gigit-gigitan. Kepakainya bentar, tapi emang perlu ada, makanya beli yang murah aja, tapi kita sterilisasi dulu. Belinya nggak sampai ratusan ribu, nggak cuma puluhan ribu aja. Kepakai beberapa bulan aja, setelah itu Dealin masuk ke fase dimana dia suka ngebuang-buangin apa yang ada di tangan. Jadi nggak bisa digigit-gigit lagi, tapi dibuang-buangin. Deterjen stripping Clody, itu juga kepake, saya udah beli beberapa kali. Jadi kan Clody itu tiap sebulan sekali perlu di stripping. Maksudnya adalah biar ketika si Clody itu sudah apa sayang? Apa? Jadi biar ketika si Clody itu sudah mulai berbau atau daya serapnya sudah mulai menurun, dengan stripping dia bisa kembali ke performa yang awal gitu. Jadi buat saya deterjen stripping itu sangat diperlukan. Terus inner Clody, beda ya, ada insert Clody, ada outernya, ada linernya. Niatnya saya beli liner ini biar bisa pakai kain apa aja sebagai insert. Tapi ternyata saya itu orangnya tidak sabaran dan saya beli lagi insert. Jadi linernya nggak kepake. Ya deh, iya, gitu. Ketawa. Sikat pembersih botol sudah pasti ya, teramat sangat diperlukan, harus beli, must buy. Transpulmin tuh, yuk. Transpulmin tuh obat salep yang bisa dipakai di dada dan di punggung bayi ketika bayi itu panas. Saya udah beli 2 kali kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar perlu ya ketika bayi itu masih belum bisa pakai obat yang diminum gitu. Jadi saya biasanya pakai obat luar aja yang digosok di badannya atau ditempel di jidatnya. Gitu. Selanjutnya saya beli beberapa kostum foto bayi gitu ya, dan sama sekali nggak kepake karena masalah kesehatan saya tadi. Jurnal bayi. Saya beli buku jurnal pertumbuhan Dealin gitu. Lumayan kepake sih buat tahu perkembangan Dealin ya. Di situ juga kita harus menyertakan foto yang sudah dicetak. Jadi biar langsung kelihatan di bukunya gitu. Terus ini perlengkapan mamahnya, ada BH menyusui, nggak kepake karena saya nggak menyusui jatuhnya. Organizer, patch bag, kepak buat kalau kita pergi-pergi. Lotion stretch mark. Saya pakai habis 2 botol tapi gak ada perubahan. Terus korset maternity saya nggak pakai juga karena setelah melahirkan saya langsung dirawat kan ya, jadi nggak ada waktu buat merawat diri gitu. BH menyusui lagi enggak, manset menyusui enggak, bantal menyusui yang bulat gitu ya biar memaksimalkan kualitas ASI kita tadinya niatnya, ternyata saya juga nggak bisa pakai. Susu buat mamahnya minum, susu sari kurma minum. Pompa ASI saya beli juga tapi nggak terpakai. Saran saya jangan dulu beli pompa ASI, lihat dulu keadaan diri kita setelah melahirkan ya. Kalau misalkan perlu beli, mending mungkin ada yang sewa ya, sewa pompa ASI yang bagusan gitu ya, sewa dulu. Kalau misalkan memang butuh untuk 2 tahun ke depan beli ya beli. Jadi lihat dulu kondisi kita, nggak usah disiapkan sebelum lahiran sih kalau menurut saya. Saya beli humidifier juga buat aromaterapi sama buat bantu pileknya Dealin. Terus ini sebenarnya banyak banget sih yang kelewat, cuman kayaknya saya berhenti nulis ketika saya masuk rumah sakit. Setelah itu saya order lagi, beli lagi, cuman lupa saya nggak tulis gitu. Cuman di sini si harganya tuh
totalannya udah mencapai 6 juta. Kayaknya sih lebih. Apalagi dengan saya beli gendongan-gendongan itu nggak terhitung ya. Jadi cuman daftar atau list buat persiapan lahiran aja gitu. Ya paling gitu aja. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya video ini, tapi semoga bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang sedang mempersiapkan kelahirannya. Kalau barang-barang yang menurut saya ya sama saran mama saya gitu, omanya Dealin, barang-barang tuh nggak apa-apa beli nanti aja pas udah launching bayinya. Agak mahalan dikit daripada beli online nggak apa-apa. Yang penting memang beli yang dibutuhkan, bukan yang diperkirakan akan dibutuhkan gitu. Karena kan yang namanya perkiraan beda ya dengan kode dan kodarnya Allah gitu. Qadarullah kan saya sakit bulan gitu ya. Gitu aja. Dealin udah minta mini. Iya sayangnya, yuk salim dulu sama pemirsa di rumah. Assalamualaikum, terima kasih sudah menonton kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.